Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Wina Rosvina, SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Mijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Robiah Hada, Eskom MM, selaku dosen pembimbing program magang. Yang terhormat Ibu Wilda Mirzamil Meyanti, SEMAB, dan Ibu Uun Kurniasi, SST, selaku pimpinan dan pembimbing magang saya. Baik, perkenalkan nama saya Rajvita Basal, Prodi Manajemen dengan NIM 412242111039. Niat dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai magang saya sebagai laporan akhir magang saya, di mana laporan akhir magang saya berjudul Penerapan Analisis Beban Kerja untuk Penyelesaian Masalah Pengelolaan Dokumen di Bagian Pengarsipan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD di Provinsi Jawa Barat. Baik, dalam laporan magang saya menulis sebanyak 6 bab. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang kedua ada kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori. Yang ketiga ada profil organisasi dan aktivitas magang yang terdiri dari profil organisasi sendiri dan aktivitas magang. Yang bab keempat adalah pembahasan, dan yang bab kelima kesimpulan dan saran, dan bab keenam adalah refleksi diri. Baik, kita akan membahas yang pertama dulu, pendahuluan yang berupa latar belakang. Nah, jadi arsip ini merupakan bagian penting dalam manajemen informasi di suatu organisasi maupun di perusahaan. Fungsi arsip tidak hanya sebagai dokumen historis saja, tetapi juga sebagai alat pendukung pengambilan keputusan yang efektif. Arsip memiliki nilai strategis dalam memastikan akuntabilitas dan efisiensi operasional organisasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa setiap instansi wajib mengelola arsip secara tertib, sistematis, dan terencana untuk mendukung kelancaran kegiatan administrasi. Selanjutnya di sini ada tujuan. Nah, ada 3 pembahasan, yaitu tujuan khusus, yang kedua evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang, terus yang ketiga ada melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Nah, tujuan khusus di sini saya magang bertujuan untuk yang pertama, mengetahui dan memahami proses pengelolaan dokumen di bagian pengarsipan, termasuk kendala yang dihadapi dalam aktivitas sehari-hari, termasuk kendala menginput, memilah data, dan lain-lain. Yang kedua, memahami cara melakukan analisis beban kerja sebagai metode untuk mengevaluasi efisiensi kerja di bagian pengarsipan. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan seperti alokasi tugas, kebutuhan sumber daya tambahan, atau penggunaan teknologi untuk mendukung efisiensi pengelolaan dokumen. Yang keempat, mendapatkan pengalaman langsung dalam mengimplementasikan analisis beban kerja untuk meningkatkan produktivitas di bagian pengarsipan. Selanjutnya di sini ada evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Jadi pelaksanaan magang saya dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKD Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 3,5 bulan, terhitung dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Januari 2025. Nah, pada bulan pertama pelaksanaan magang, saya diberi tanggung jawab untuk melaksanakan satu jenis pekerjaan saja, yaitu melakukan verifikasi fisik arsip dengan mencocokkan uraian pada daftar arsip yang tersedia. Selanjutnya pada bulan kedua hingga bulan keempat saya memperoleh kesempatan untuk terlibat aktif dengan melaksanakan tugas penginputan data secara langsung, baik berupa buku maupun dokumen yang terkait dengan pengarsipan, sehingga saya dapat memahami proses pengelolaan arsip secara lebih mendalam.
Selanjutnya di sini adalah melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Jadi selama kurun waktu 3,5 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh saya yang saya tidak dapat di perkuliahan. Nah, saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman baru magang di kantor BPKD Jawa Barat, khususnya di bagian sekretariat unit pengarsipan. Saat melakukan kegiatan magang, saya juga berusaha sebisa mungkin mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh supervisor atau pembimbing lapangan dengan tepat waktu. Jadi selama magang, saya terbiasa menggunakan aplikasi spreadsheet sehingga membuat saya mempunyai kemampuan baru dalam bidang ini. Karena sebelum-sebelumnya kita tidak menggunakan aplikasinya, jadi saya mempunyai ilmu baru dalam mengimplementasikan eh, aplikasi tersebut. Selanjutnya, bab kedua ada kajian pustaka yang terdiri dari definisi apa itu beban kerja, apa itu dokumen, jenis-jenis dokumen, definisi arsip, tujuan arsip, dan jenis-jenis arsip. Yang pertama yang kita bahas adalah apa sih itu beban kerja. Jadi, menurut Van Chapo 2020 menjelaskan bahwa beban kerja merupakan sebuah proses atau kegiatan yang harus segera diselesaikan oleh seseorang pekerja dalam waktu tertentu. Nah, apabila seorang pekerja mampu menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap sejumlah tugas yang diberikan, maka hal tersebut tidak menjadi suatu beban kerja. Namun jika pekerja tersebut tidak berhasil, maka tugas dan kegiatan tersebut menjadi suatu beban kerja. Jadi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa beban kerja adalah sejumlah tugas atau kegiatan yang harus diselesaikan seseorang pekerja dalam waktu tertentu dengan usaha yang disesuaikan dengan permintaan pekerjaan tersebut. Nah, beban kerja ini dipengaruhi oleh kemampuan pekerja untuk menyesuaikan diri dan menyelesaikan tugas dalam keadaan normal, sehingga beban kerja dapat dirasakan sebagai tantangan atau kendala tergantung pada keberhasilan penyelesaian tugas tersebut. Selanjutnya ada dokumen. Nah, menurut bahasa Inggris berasal dari kata dokumen menurut bahasa Inggris berasal dari kata dokumen yang memiliki arti sesuatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan atau untuk disebarkan. Menurut Amin Siahan 2016 mengungkapkan bahwa dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artetak. Nah, dokumen itu diperuntukkan untuk surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, dan konses. Nah, dokumen dalam arti luas merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Di sini ada jenis-jenis dokumen, ada 3 jenis dokumen, yaitu yang pertama dokumen literal, yaitu dokumen yang terjadi akibat dicetak, ditulis, digambar, atau direkam seperti buku-buku, majalah, koran, pita kaset, film, laporan, disertasi, tesis, brosur, leaflet, monografi. Jadi titik berat dalam dokumen literal ini adalah informasi yang terdapat pada benda yang dapat dilihat ataupun didengar. Yang kedua itu ada dokumen korporal. Di sini dokumen korporal merupakan dokumen berwujud benda sejarah seperti benda-benda seni dan benda-benda yang kuno. Yang ketiga itu ada dokumen privat. Nah, dokumen ini berwujud surat menyurat atau arsip. Bidang penyimpanan surat menyurat ini dipelajari dalam ilmu kearsipan. Selanjutnya ada definisi arsip. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Menurut Ariel tahun 2019 menyatakan bahwa arsip adalah tulisan yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian-kejadian pelaksanaan organisasi yang kemungkinan dapat berwujud surat menyurat, data-data, atau bahan yang dapat memberi keterangan berupa barang cetakan, kartu-kartu, sheets, dan buku catatan yang berisi koresponden, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya yang diterima atau dibuat sendiri oleh tiap lembaga, baik pemerintah maupun swasta, kecil maupun besar. Selanjutnya ada tujuan arsip. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, tujuan penyelenggaraan arsip adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Nah, yang kedua, menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Yang ketiga, ada menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lebih lanjut, Riesmiati tahun 2016 menyatakan bahwa tujuan dari kearsipan adalah untuk menyimpan surat dengan aman dan mudah selama diperlukan, menyimpan surat. Yang kedua, menyimpan surat setiap kali saat diperlukan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan yang mempunyai sangkut paut dan suatu things to act masalah yang diperlukan sebagai pelengkap. Di sini ada jenis-jenis arsip. Nah, Utama Purwanto tahun 2017 menyebutkan bahwa arsip pada dasarnya memiliki banyak jenis. Ya, berikut ini disampaikan jenis-jenis arsip. Yang pertama ada berdasarkan media, arsip terbagi menjadi 3, yaitu arsip berbasis kertas yang merupakan arsip berupa teks atau gambar atau numerik yang bertuang di dalam kertas. Yang kedua ada arsip lihat dengar, merupakan arsip yang dapat dilihat dan didengar, contohnya VCD, kaset recording, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah arsip elektronik, yang merupakan arsip yang dihasilkan teknologi informasi seperti komputer. Nah, yang kedua ada arsip berdasarkan fungsi. Jadi arsip berdasarkan fungsi apa sih? Nah, itu ada 2. Yang pertama ada arsip aktif dan arsip inaktif. Jadi arsip aktif ini yaitu arsip yang masih digunakan secara langsung dalam menyelesaikan suatu kegiatan, sehingga arsip aktif ini juga merupakan berkas kerja. Selanjutnya ada arsip inaktif. Nah, arsip inaktif itu adalah arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam penyelesaian kegiatan karena kegiatan sudah selesai, tetapi sewaktu-waktu masih diperlukan sehingga masih perlu disimpan. Yang ketiga ada arsip statis. Nah, arsip ini merupakan arsip yang sudah tidak lagi digunakan dalam kegiatan atau penciptaannya, tetapi mempunyai nilai tertentu sehingga pantas untuk dilestarikan atau diabadikan untuk kepentingan umum, sejarah, dan sebagai bahan bukti. Selanjutnya ada bab 3, yaitu profil organisasi dan aktivitas selama magang. Jadi saya magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKD Provinsi Jawa Barat, yang merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi dari Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jadi BPKD ini memberikan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dengan dukungan struktur yang terdiri atas kepala badan, sekretariat, empat bidang, yaitu perencanaan anggaran daerah, bidang pemendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelolaan barang milik daerah, dan satu unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD, pengamanan dan pemanfaatan aset daerah. Jadi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKD Provinsi Jawa Barat memberikan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dengan dukungan struktur yang terdiri atas kepala badan, sekretariat, 4 bidang dan satu unit, dan satu UPTD. Selanjutnya ada aktivitas magang. Di sini ada jadwal waktu magang. Jadi kegiatan yang dilakukan saya dalam kurang lebih 4 bulan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Provinsi Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Selama magang berlangsung, jadwal kerja saya dilaksanakan seperti pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu setiap hari Senin sampai Jumat dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan 16.00. Selanjutnya ada bidang kerja. Jadi, saya melaksanakan magang di BPKD. Selama pelaksanaan program magang, saya ditempatkan di Sekretariat Unit Pengarsipan dan diberi tanggung jawab untuk menginput dokumen daftar arsip inaktif pada bidang pembendaharaan dan dokumen akuntansi dan pelaporan daerah yang mencakup berkas laporan keuangan dari tahun 2006 sampai 2022. Bahkan ada yang dari tahun 1996 sampai tahun 2022. Yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan. Adapun rincian yang dilakukan saya selama magang, yang pertama ada memverifikasi fisik arsip dengan uraian pada daftar arsip. Jadi saya mencocokkan data yang sudah terinput dengan data yang sebenarnya, apakah masih terdapat kekeliruan, tipe, dan lain sebagainya. Sehingga saya, jika terdapat tipe dan kesalahan penginputan, saya ditugaskan untuk langsung merubah kesalahan tersebut. Yang kedua adalah melakukan penginputan data. Jadi saya menginput data, kebanyakan itu di dokumen arsip inaktif, bidang pembendaharaan maupun akhlak dari tahun 1996 sampai 2022, jadi beragam. Serta menghitung kesesuaian dokumen. Jadi kita diberikan tugas untuk menghitung apakah dokumen yang tersedia itu sesuai dengan dokumen yang ditulis. Kalau misalnya tidak ada yang kurang, kita harus mencari dokumen tersebut. Nah, yang keempat, memberikan pelabelan pada dus yang sudah berisi berkas-berkas. Jadi, setelah kita melakukan penginputan data, kita diwajibkan untuk memberikan pelabelan pada dus-dus yang telah terisi berkas tersebut dan yang telah diinput. Selanjutnya, bab keempat adalah bab pembahasan analisis. Bagian analisis. Jadi aktivitas magang yang dilakukan itu mencakup 3 jenis pekerjaan utama, yaitu verifikasi fisik arsip, penginputan data, dan perhitungan kesesuaian dokumen. Ketiga aktivitas ini menunjukkan volume pekerjaan yang besar, seperti verifikasi dokumen dari berbagai tahun, 2009 sampai 2021, dan penginputan serta pengecekan ratusan hingga ribuan dokumen. Kondisi ini menggambarkan bahwa beban kerja di bagian pengarsipan ini sangat tinggi, terutama tugas rutin seperti verifikasi dan input data. Jadi, beban kerja yang besar dapat menyebabkan potensi kesalahan input ataupun verifikasi akibat tingginya volume dokumen. Nah, selain itu, waktu penyelesaian yang panjang untuk tugas yang berulang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam proses kerja, serta belum adanya pembagian tugas yang terukur berdasarkan analisis kapasitas individu dan waktu optimal.
Nah, jadi berdasarkan teori analisis beban kerja, menurut Van Schapo 2020, Monica 2018, nah metode ini dapat diterapkan untuk mengidentifikasi beban kerja dengan menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu dokumen dan mengkalikan dengan total dokumen. Misalnya, jika satu dokumen SP2D membutuhkan waktu 5 menit untuk menginput, maka total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 896 dokumen adalah sekitar 74,6 jam. Nah, temuan dari analisis ini juga dapat digunakan untuk menganalisis distribusi beban kerja agar tugas dapat dibagi lebih merata, serta mengoptimalkan proses kerja dengan menyusun jadwal yang lebih efisien, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, atau mengadopsi teknologi pendukung seperti Electronic Document Management System atau EDMS. Nah, solusi yang dapat direkomendasikan meliputi otomatisasi proses pengarsipan melalui penggunaan sistem berbasis digital seperti EDMS untuk mempercepat proses input dan verifikasi data sekaligus meminimalkan kesalahan manusia. Selain itu, peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak pengarsipan juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu pengerjaan. Nah, pengelompokan dokumen berdasarkan tingkat urgensi menggunakan prinsip plan manajemen dapat membantu memprioritaskan dokumen aktif yang mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu, sementara dokumen inaktif itu dikelola secara lebih fleksibel. Nah, jadi penggunaan sistem pelacakan dokumen berbasis barcode atau kode QR juga dapat mempermudah proses pencarian dan pencocokan dokumen, khususnya saat verifikasi fisik. Nah, untuk mengukur efektivitas solusi ini, evaluasi kinerja karyawan perlu dilakukan secara berkala, seperti membandingkan jumlah dokumen yang dapat diselesaikan sebelum dan sesudah penerapan solusi. Nah, dengan pendekatan ini, penerapan analisis beban kerja dapat membantu menyelesaikan masalah pengolahan dokumen sekaligus meningkatkan efisiensi kerja di bagian pengarsipan. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis, penerapan analisis beban kerja di bagian pengarsipan terbukti penting untuk mengatasi masalah pengolahan dokumen yang melibatkan volume kerja yang besar dan repetitif. Nah, aktivitas magang menunjukkan adanya tingginya beban kerja pada proses verifikasi, fisik, penginputan data, dan perhitungan kesesuaian dokumen. Nah, jadi saran dari saya, saran dari saya yang pertama ada kita dapat mengadopsi sistem digital berbasis EDMS. Yang kedua ada mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan staf dalam penggunaan perangkat lunak, pengarsipan dan manajemen dokumen. Yang ketiga menerapkan analisis beban kerja secara berkala. Yang keempat, menggunakan metode pengelompokan dokumen berdasarkan urgensi. Yang kelima, melakukan evaluasi kerja secara rutin. Selanjutnya kita masuk pada bab 6, yaitu refleksi diri. Jadi, selama kurang lebih 4 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh saya yang saya tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, kegiatan magang ini membantu saya dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada saya. Nah, selama menjalani kegiatan magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKD Provinsi Jawa Barat, saya telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang manajemen dan pengelolaan dokumen di bagian pengarsipan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.